Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktunya juga sudah 15 menit dari waktu yang saya tetapkan, kita langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang uji asumsi sebelum kita melakukan uji hipotesis regresi, kemudian juga nanti kita akan belajar uji regresinya itu sendiri. Nantinya setelah ini kalian praktek untuk keduanya, sehingga nanti dalam 1 minggu ini diharapkan kalian sudah bisa melakukan uji asumsi dan juga uji regresi. Oke, saya mulai dulu ya di slide share sebentar. Screen-nya sudah muncul? Sudah, Bu. Full atau kok nggak bisa ya? Di saya nggak bisa. Sudah full? Belum, Bu. Belum ya? Atau kayak gini? Ini nggak kelihatan. Oke, sudah ya? Full ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, dalam uji asumsi kemarin teman-teman juga sudah mendiskusikan. Sebentar, ini kenapa connect sendiri? Ini di kemarin laptopnya memang kayak gini ya, jadi kayaknya memang sudah minta pensiun. Loh ya. Oke, nggak apa ya, nanti nunggu layarnya. Intinya ini sebenarnya sudah saya buat videonya, cuma yaitu laptop saya kadang kalau pas nge-save atau sedang membuat itu kayak gini, jadi saya nggak bisa masih belum bisa ngupload. Kemarin juga waktu nge-save juga masih terkendala. Nanti insya Allah kalau sudah ready saya upload juga. Jadi nanti teman-teman yang mungkin sekarang juga kita kendala screen-nya, nanti bisa lihat di videonya. Tapi kemarin saat kalian diskusi, saya sudah melihat beberapa sudah paham, bahkan sebagian dari kalian sudah memahami uji prasyarat sebelum regresi ya. Jadi nanti ada uji normalitas, langkahnya sama seperti langkah yang kalian lakukan saat uji normalitas di pra-uji korelasi, yang tujuannya adalah melihat apakah data kita sesuai dengan statistik yang bisa diujikan parametrik gitu ya. Intinya adalah parametrik di sini karena uji regresi itu uji parametrik, statistik parametrik, sehingga ketika misalkan tidak terpenuhi prasyarat normalitas ini, bisa dikatakan bahwa nanti uji kita tidak boleh menggunakan uji parametrik. Oke, itu ya. Jadi ketika uji normalitas kita bisa memilih uji chi-square atau kemudian uji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Terus kemudian ada beberapa uji-uji lainnya selain itu, dan itu nanti bergantung pada data kita. Kalau chi-square itu biasanya datanya kurang representatif atau tidak memenuhi syarat statistik seperti terlalu kecil sampelnya, terus kemudian datanya
kok dia nggak ya tidak normal gitu ya di uji Kolmogorov Smirnov ini, kita bisa pakai chi-square karena biasanya itu pengukuran normalitasnya lebih sederhana sehingga nanti datanya cenderung akan teruji normal. Tapi kalau Kolmogorov ini biasanya dia membutuhkan data yang lebih representatif, jadi kadang pengujiannya itu agak susah. Maksudnya kadang ada beberapa yang kemudian tidak teruji normalitasnya. Nah ini perbedaan dari dua uji normalitas itu. Saya masih nyoba ya, coba. Saya stop share screen dulu aja deh. Coba lagi ya. Atau kayak gini aja ya, kayak gini nggak apa-apa ya teman-teman. Kayaknya kalau Nggak apa-apa, Bu. ya, oke. Ya ini ya, nanti ada uji normalitas, uji linearitas, uji normalitas dan linearitas itu nanti kaitannya sudah kalian lakukan atau sudah familiar ya saat uji korelasi karena keduanya ini memang menunjang uji korelasi. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita mau uji regresi perlu tidak linearitas. Untuk yang paling ditekankan dalam uji regresi itu sendiri sebetulnya ada dua. Yang pertama ada multikoliniaritas dan homoskedastisitas atau uji heterokedastisitas. Keduanya hal yang sama, tapi nanti tinggal kita baca aja yang interpretasinya aja yang berbeda. Jadi nanti multikol ini menunjukkan kalau variabel yang kita ajukan, baik itu variabel X dan variabel Y, itu tidak saling berkaitan atau tidak saling tumpang tindih. Nanti kita satu-satu dulu aja ya. Oke, tadi di linearnya ada chi-square Kolmogorov, keduanya dinamakan tes Guidance of Fit test. Jadi memenuhi sesuaian dari statistik itu sendiri. Caranya masih sama, kita pilih analyze di bagian tampilan SPSS-nya, kemudian pilih yang non-parametric test. Meskipun namanya non-parametric, itu bukan berarti semua ujinya itu non-parametric ya, tapi kemudian itu nanti ada beberapa hal yang berbeda. Itu di situ yang legasi dialog nanti ada chi-square, terus kemudian ada KS, ada juga correlate sample, terus kemudian independent sample, dan K-independent sample. Nah, beberapa hal sih kemarin kalau misalkan uji itu memang bergantung pada ya tadi itu data kita. Kalau misalkan saya kemarin itu beberapa kali menggunakan yang lain karena hipotesisnya berbeda. Jadi nanti itu tergantung juga apa hipotesis yang kalian ajukan. Nah, di sini kalian masukkan aja keduanya, jadi nggak perlu satu-satu karena nanti malah ini ya, maksudnya kalau misalkan berbarengan itu bisa dikatakan nanti dia diujikan sambil melihat ketika dia berbarengan diuji simultan itu nanti gimana normalitasnya itu akan lebih baik karena ini kan kita mau menguji keduanya saat berpengaruh atau tidak atau berhubungan atau tidak. Jadi kita pilih yang normal, terus kemudian kita oke. Ini sudah paham semua ya, nanti hasilnya adalah ini, non-parametric test. Nah, di sini kita lihat yang paling penting interpretasi saat melihat uji normalitas adalah ketika kita mau membaca apakah data kita terdistribusi secara normal, itu dilihat nilai Kolmogorov-nya. Jadi di Kolmogorov-nya ini yang kuning ya, yang saya kotaki kuning. Kemudian di situ ada di angka yang representatif, kemudian signifikannya juga sesuai dengan distribusi normal atau di bawah 0,05. Di atas 0,05. Nah, kalau misalkan ada tidak yang kemudian datanya di bawah 0,05? Ada. Nah, ketika kalian datanya di bawah 0,05 ini, kalian boleh menggunakan uji normalitas lainnya untuk menguji tadi apakah kemudian ketika menggunakan chi-square masih sama hasilnya. Nanti chi-square itu tampilannya lebih sederhana daripada ini.
Nah, kalau Chi-square sendiri, insya Allah kalau misalkan dari data di Komolgrove ini, di uji KS ini, kok tidak signifikan, biasanya nanti kalau di Chi-square itu cenderungnya masih bisa tertolong, sehingga nanti kalau teman-teman, oh saya maunya yang signifikan lah gitu ya, biar nggak pusing nih, dia nanti kalau misalkan tidak terdistribusi normal, berarti saya harus pakai uji non parametrik gitu ya, itu boleh menggunakan Chi-square. Tapi sekali lagi, saya tekankan kalau sebenarnya kalau representatif dari uji normalitas ini bisa memperlihatkan kalau data kita itu ada yang miss atau ada yang apa ya ada yang tercemar atau ada yang mengganggu data kita. Jadi biasanya kalau misalkan di parametriknya kita kok menemukan hal ini, biasanya kita analisis dulu butir itemnya sudah betul belum tervalidasi dengan baik, semuanya di atas standarnya. Terus kemudian nanti kita juga bisa lihat jumlah total dari subjeknya kita. Makanya ketika kita mau uji normalitas, kita juga penting sekali untuk melihat deskripsi data kita. Karena apa? Biasanya nanti ada beberapa yang kemudian kosong, kemudian missing gitu ya. Nah, itu jangan sampai yang seperti itu. Kadang misalkan kita punya data 200, tapi kemudian di 5 subjek itu kok dia nggak ngisi skala nomor 10 sampai 15 misalkan 5 item. Nah, ini juga nanti akan mengganggu. Makanya kalau misalkan sebelum kita normalitas kita coba lihat deskripsi datanya kita dulu. Terus kalau misalkan kita malas gitu ya, udah kita normalitas dulu. Kalau misalkan tidak normal itu kita lihat datanya satu-satu gitu. Apakah ada yang missing atau tidak. Itu bisa sangat mempengaruhi. Jadi itu bisa dilakukan ketika data kalian kok tidak normal gitu ya. Nah, di sini ada linearitas data, masih sama seperti yang kemarin, jadi menggunakan compare means, kita melihat ujinya adalah uji linearitasnya dan juga deviasi dari linearitas itu. Jadi, sebelum kita memastikan kalau misalkan, oh ini nggak linear karena di linearitasnya kok tidak terbukti, dia nggak di bawah 0,05, tetapi saat lihat deviasinya dia di atas 0,5, ya berarti kita bisa sambil menganalisis apakah betul-betul data kita tidak linear. Kalau misalkan sebetulnya kalau di deviasi itu cuma deviasinya saja yang terbukti atau signifikan, itu nggak apa-apa karena ini adalah sifatnya penguat ya. Sebenarnya misalkan kita lihat kalau sudah bagus nih linearnya, tapi bisa dikuatkan lagi, lebih kuat lagi ketika deviasinya di atas 0,05 dan ketika salah satunya saja yang terbukti itu juga masih bisa digolongkan kalau data kita linear. Caranya sama kayak kemarin yang waktu uji korelasi pra-uji korelasi, pakai analyze, terus kemudian cari yang compare means dan cari yang means. Nah, ini yang sebenarnya di bawahnya itu nanti akan kita pelajari minggu depan atau nanti kemarin sih kalau di kelas C saya share lagi ke teman-teman apakah akan mempelajari di kolom ini, di kolom compare means ini atau mau belajar tentang mediator moderator. Karena trennya sepertinya beberapa mahasiswa sekarang mengambil skripsinya menggunakan metode analisisnya mediator dan moderator. Nanti kalau misalkan memang teman-teman mau yang itu aja ya kita rombak aja ya plan-nya untuk belajar uji T atau uji means ini dengan uji mediator. Nanti tinggal dipilih. Kalau untuk uji T biasanya lebih kepada bisa kuantitatif juga, tapi fokusnya eksperimen ya. Jadi melihat sebelum dan sesudah intervening. Itu, tapi nanti tergantung teman-teman semua mau milihnya yang mana. Oke. Langkah keduanya dari yang di means di kiri ini, kemudian kita pindah gitu ya. Kita pindah ke sebelah kanan. Jadi yang dependen ya dipindah ke dependen, yang independen dipindah ke independen. Lalu kemudian kita tes linearity-nya. Jadi jangan lupa dicentang dulu, lalu continue, lalu oke. Nah, setelah di oke, ini adalah hasilnya. Yang dilihat adalah linearity-nya dan deviasi from linearity-nya. Bisa dilihat kalau
linearitasnya tidak terbukti signifikan, dan deviasinya terbukti signifikan. Teman-teman kalau saya kecepatan ngomongnya atau kalian mau ada yang langsung ditanyakan, silahkan ya langsung open mic aja, nggak apa-apa. Nah, ini kemarin seperti kita juga sudah belajar ya untuk membacanya seperti apa. Intinya kalau seperti ini, linearitasnya nggak terbukti, berarti jangan langsung disimpulkan kalau dia tidak linear. Tapi kita lihat dulu deviasi from linearity-nya dulu. Oh, ternyata dia linear nih karena deviasinya tidak terlalu sesuai dengan syaratnya. Jadi kita bisa mengatakan kalau data kita linear. Oke, nah ini sudah masuk ke yang inti atau yang fokusnya lebih khususnya untuk syarat regresinya ya. Kenapa? Karena multikolinearitas ini adalah salah satu bukti kalau dua variabel yang kita ajukan itu adalah dua variabel yang berbeda. Artinya satu itu variabel independen, satunya variabel dependen. Nah, ketika misalkan multikol ya, ini ketika data kita kena atau terindikasi multikolinearitas, berarti variabel tersebut saling tumpang tindih atau overlap yang bisa dilihat seperti gambar yang di sini ya. Jadi ada gambar di sini, ada gambar variabel X ini yang bundar sama variabel Y yang segitiga. Nah, ini menunjukkan gambar yang overlap. Karena apa? Seberapa persen dari variabel Y itu ada di variabel X, dan begitu juga sebaliknya. Yang bisa dikatakan bahwa variabel X dan variabel Y ini mirip sekali. Mirip banget gitu ya. Jadi kalau misalkan mau diujikan, sebetulnya kita tanda tanya gitu. Karena kan sebetulnya kalau misalkan kita mau mengajukan ini ya, kalau mau diujikan itu biasanya nanti tidak terpenuhi atau bahkan mungkin error gitu ya, karena kedua hal ini hal yang sama. Jadi kalau misalkan mau dihubungkan, mengukur hal yang sama. Contohnya misalkan kalian membeli membeli satu produk gitu ya, dia produknya lagi tenar banget. Nah itu produknya direplikasi oleh brand lain. Bahannya sama, warnanya sama, tapi ada beberapa hal yang berbeda. Nah ini sama persis gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau menghubungkan, apakah keduanya berhubungan, jelas gitu ya. Satu objek kok sama kok gitu. Jadi ini kemudian harus diukur karena kita bisa melihat bahwa variabel yang ingin kita uji itu efektif atau tidak gitu ya. Betul-betul dia bisa dihubungkan atau tidak. Jadi sebelum itu kita harus mengukur multikol ini. Jadi ketika kita mau mengatakan data kita nggak multikolinearitas, data kita nggak saling tumbang tindih kayak gini, data kita misalkan ini, geser ya. Misalkan data kita itu data kita itu dua hal yang berbeda yang kita mau ukur. Jadi misalkan kita mau mengajukan ini variabel X gitu ya, kemudian ada variabel Y. Ini adalah variabel yang berbeda, yang ini bisa diukur. Jadi ini nanti pengaruhnya gimana sih? Apakah kemudian ini pengaruhnya negatif atau positif? Semakin tinggi ini, apakah ini juga semakin tinggi atau semakin rendah ini? Apakah ini semakin tinggi atau semakin rendah juga gitu ya? Itu nanti kita bisa membuktikan di uji multikol ini kedua hal ini adalah hal yang berbeda. Satunya independen, satunya dependen. Kalau misalkan contohnya apa, biasanya variabel psikologis banyak sih yang sebetulnya bisa mengarah ke multikol ini. Makanya teman-teman harus hati-hati ketika regresi itu coba tetap melakukan uji multikol dulu ya. Meskipun sebetulnya di uji multikol kalian sudah masuk ke uji regresinya. Nanti kita lihat langkah-langkahnya kenapa kok sudah masuk regresi. Karena memang di uji multikol sendiri itu langkahnya di dalam regresi. Jadi kita masukkan ke analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kan sudah masuk sebetulnya ke regresinya. Jadi sambil kita menguji regresinya, kita bisa sambil langsung uji asumsinya. Meskipun ya yang kita baca ya uji asumsinya dulu sebelum kita baca regresinya.
Oke, jadi ini nanti variabel 1 dan variabel 2 atau variabel X dan variabel Y dimasukkan ke masing-masing kolomnya, lalu nanti kita pilih plots-nya untuk fokus pada multikolinearitas juga, sambil kita sekali dua ini ya, pulau terlampaui karena selain multikol kita juga bisa menguji homoskedastisitas dan heterokedastisitas ini. Karena ketika kita memilihkan memasukkan Z-nya ke X, sorry ini X ya betul ya. Oke benar. Kemudian Z-nya ke Y itu nanti dipilih juga histogram dan normality probability plotnya. Lalu nanti ini juga kita bisa milih ya, linearitasnya kita mau melihat apa saja tergantung kebutuhan kalian. Nah ini nanti kalau di hasilnya sebetulnya nggak cuma ini, tapi untuk multikol yang kita lihat hanya ini ya. Jadi dilihat dari koefisiennya. Yang pertama, ketika koefisiennya itu fifth-nya di bawah 10, berarti dia signifikan. Toleransinya juga harus di atas 0,1, berarti dia signifikan. Artinya dari data ini tidak terjadi multikolinearitas, gitu ya. Ini berarti betul, jadi nggak perlu pusing nih. Nah, kita langsung masuk ke homoskedastisitas. Ini gimana memunculkannya? Tadi munculnya saat langkah yang tadi ketika kita klik banyak sekali yang muncul ya. Ini salah satunya adalah ini. Yang pertama ini scatter plot-nya. Jadi ini scatter plot depresinya. Kemudian ini normality-nya. Nah, normality ini kenapa saya tadi centang? Karena ketika kita mencoba untuk uji normality tidak cukup atau kadang di beberapa universitas itu kita nggak cukup satu bukti dengan non-probability, non-par test tadi ya di Komograph, tapi kita juga bisa lihat dari grafik dan juga histogramnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa subjek atau ada beberapa butir di sini ya, ada beberapa butir yang keluar dari garis regresinya atau garis pengaruhnya. Nah, ini keluarnya itu apakah kemudian dia akan sangat mempengaruhi atau tidak tergantung tadi normalitasnya terganggu atau tidak. Kalau misalkan normalitasnya terganggu, kita bisa cari nih subjek-subjek ini. Jadi kita bisa kemudian memutuskan atau peneliti bisa memutuskan bahwa oh subjek ini mengganggu nanti data saya. Kemudian saya memutuskan untuk menghapus. Tapi ini juga perlu diketahui bahwa ketika data ini kan terlalu jauh ya, ini kan bisa dikatakan di sini ya, sama halnya ya. Berarti nanti ada beberapa orang di sini itu yang hilang. Nah, itu nanti juga akan mempengaruhi dari kurva ini. Karena kan kalau di kurva ini kan yang missing cuma di sini. Nah, itu nanti tergantung kebijakan dari penelitinya. Mau memutuskan yang seperti apa. Untuk normalitasnya ini masih di normalitas ya ini ya. Ini mendukung normalitasnya. Lalu untuk scatter plot-nya, nah di sini itu adalah residu. Jadi kenapa kemudian kita harus mengujikan residu atau sisa dari regresi yang kita running gitu ya. Karena regresi itu kan rumusnya ini ya. Masih ingat toh rumus regresinya? Y sama dengan B. B itu konstantanya X, kemudian ditambahkan konstanta secara keseluruhan dari running regresinya. Nah, Y ini kan berarti variabel dependennya. Terus kemudian X ini kan variabel independennya. Kalau misalkan kita bayangkan gitu ya, X ini nilai skornya dari skalanya itu dia punya nilai 0. Nilai 0 berarti kan dia B-nya kan mau konstannya 10, mau konstannya 3 atau 7, itu kan kalau dikalikan 0 tetap nilainya 0. Ya berarti kan dia 0 kan ini 0 gitu ya. Kemudian ditambahkan C. C-nya ini kan pasti ada angkanya. Berarti Y itu masih tetap memiliki nilai meskipun skor X-nya atau skor variabel bebasnya itu 0. Berarti kan kita bisa mengatakan bahwa oh meskipun dia tidak memiliki atau tidak ada faktor X yang muncul, dia tetap ada variabel Y-nya. Berarti kan kita bisa dilogikakan, oh berarti ada faktor lain dong selain dari X-nya ini.
Iya, makanya kemudian dari sini kemudian residu atau di luar dari faktor yang kita ajukan, variabel yang X yang kita ajukan, itu ada variabel lainnya yang kemudian mungkin bisa mempengaruhi variabel Y. Nah, ketika di masing-masing individu yang kita teliti, variabel residu ini harus terjamin acaknya atau sama kayak normalitasnya ini ya, jadi harus semuanya itu acak gitu. Semua faktor yang bisa mempengaruhi yaitu harus muncul. Jadi dengan asumsi itu kemudian residunya itu harus acak gitu. Nah, di homoskedastisitas ini bisa melihat apakah nilai residu ini tersebar secara acak maupun tidak. Nah, residunya nilai kuantitatif yang tidak dapat dijelaskan oleh model persamaan regresi. Nah, nanti model kuantitatifnya apa? Nanti bisa dilihat dari pengaruh sisanya selain dari running regresinya. Jadi kan nanti kalau di running regresi kan kita bisa melihat pengaruhnya. Nah, itu di luar itu kan nanti ada beberapa faktor lain. Nah, itu kemudian adalah residu yang ditemukan di penelitian kita. Nah, oke. Bu, menurut teman-teman ini di scatter plot-nya, kalau teman-teman lihat, kira-kira dia acak atau tidak? Menurut teman-teman. Ini, yang ini. Kira-kira ini acak tidak? Titik-titiknya ini loh. Kira-kira acak tidak ya? Ada yang bisa menjawab? Acak deh, Bu. Kenapa? Kayaknya acak ya, Bu. Iya, ini adalah scatter plot yang menunjukkan dia cukup tidak terpola gitu ya. Meskipun sebetulnya ini bisa apa ya, beresiko ini ya, beresiko kayak gini. Sebenarnya beresiko, tapi kan di sini dia tidak membentuk kayak gini. Kenapa kok? Bentar, saya klik dulu. Dia beresiko karena dia sudah mulai ada pola di depannya, tapi dia tidak seperti ini. Nggak semuanya. Jadi masih bisa dikatakan bahwa data ini acak gitu ya, masih ada di sini, masih mungkin nanti ada di sini, ada di sini. Jadi teracak secara di kotak ini masih acak gitu ya. Oke, nanti sini. Masih sama. Oke, nah ini kita bisa lihat ya, kalau tadi datanya kenapa saya bilang acak, karena kan di data yang sebelumnya, memang sebetulnya kalau pakai grafik ini masih agak susah ya, tapi saya belum tahu, meskipun tadi data kuantitatif, saya nggak tahu rumusannya untuk menghitung heterokedastisitas, tapi kita bisa melihat dari sebaran ini. Jadi kalau misalkan tadi kan di yang depresi itu kan di sininya masih ada ya. Tapi kan kalau di sekarang kita bisa lihat kalau di sini tidak ada dan dia cenderungnya ke sini. Jadi kan dia membentuk pola seperti ini. Nah, ini yang kemudian bisa dikatakan bahwa residunya berpola. Nanti ada beberapa residu yang bisa membentuknya seperti membentuk regresi. Jadi nanti hanya cuma di sini. Gitu. Itu nanti bisa kayak gitu. Jadi yang bagus yang seperti apa adalah yang gambar kuning ini ya, atau lingkaran kuning ini ya. Jadi data kita ada tersebar, sehingga kita bisa mengatakan adalah faktor lainnya juga bisa mempengaruhi faktor untuk memunculkan Y. Nah, ketika ada hubungannya, sebetulnya ini nanti kan kita bisa mengatakan kalau, oh berarti variabel lainnya itu sama juga dong dengan variabel X gitu. Artinya kan kalau residunya berpola itu dikatakan mirip atau sama dengan variabel X yang kita ajukan. Nah, kalau dilogikakan itu sebetulnya tidak pas karena kan logikanya ini nggak usah ya, tadi sudah langkahnya sudah dilakukan ketika di atas tadi. Nah, kenapa ya? Kalau misalkan kita mengatakan bahwa oh berarti dia kalau berpola itu kenapa bermasalah sih?
Karena ya dia dikatakan sama dengan variabel X. Padahal tadi ketika misalkan dia skornya 0, berarti dia ada konstanta yang masih muncul gitu kan. Tapi itu tidak bisa dibuktikan dengan konsep ini. Karena kalau misalkan kita, oh berarti dia masih ada nilainya, berarti yang membuat dia punya nilai apa? Variabel X, loh kan tadi variabel X-nya 0. Nah ini yang kemudian tidak masuk akal. Bahkan kalau misalkan pun kita pakai perspektifnya eksperimen yang mencoba memanipulasi semua faktor di variabel bebasnya atau independen, itu masih tidak bisa membuktikan kalau hanya variabel independen ini yang menjadi satu-satunya faktor untuk variabel Y-nya. Karena dalam penelitian eksperimen itu sendiri masih ada variabel pencemar. Jadi kalau dilogikakan di penelitian humaniora, sosial humaniora itu masih kurang masuk akal. Jadi menurut dari statistikanya berarti nggak pas kalau misalkan heterokedastisitasnya muncul gitu ya. Yang betul adalah homoskedastisitas. Oke, itu teman-teman ada yang tanyakan dulu? Jadi ketika sudah tadi keempat uji asumsinya dilakukan, kemudian kita sudah siap untuk melakukan uji regresi. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Ada yang masih bingung untuk langkahnya? Paham semua? Halo teman-teman. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Berarti untuk uji regresi itu kita pakai bisa pakai semua uji ini, Bu. Maksudnya uji normalitas, linearitas, atau salah satu dari uji. Kita milih uji multikolaritas, homoksedasitas, dan atau yang lainnya gitu, Bu. Uji asumsinya gitu maksudnya. Iya. Kalau uji asumsi untuk uji regresinya, Bu. Kalau uji regresinya ya regresi tadi. Kalau misalkan mau yang langsung sama pra asumsinya itu memang di multikol dan homokedastisitas. Tapi kalau untuk normalitas dan linearitas kan itu ada sendiri di bagian sendiri ya. Nah, kalau untuk di regresi ada beberapa yang mengatakan ya cukup multikol sama homoskedastisitas, karena kan itu salah satu langkah yang berbarengan gitu ya, jadi nggak perlu repot satu-satu. Tapi kalau menurut saya sih normalitas tetap penting ya, meskipun kalian mau menghilangkan uji linear ya nggak apa-apa sebetulnya, karena nanti itu juga akan analisis di dalam uji regresinya. Tapi kalau normalitas menurut saya masih penting karena kita harus tetap memastikan bahwa data kita terdistribusi dengan normal. Karena dengan ini kemudian kita bisa melihat ada gangguan tidak dalam data kita. Karena kalau di kenyataannya ya teman-teman, kalau kalian nanti penelitian itu nanti banyak sekali data kalian yang kemudian di luar dari norma yang baik gitu ya. Misalkan sebaran normanya itu tadi, jadi ada kurva normal, dia harus ada di range min sih. Jadi ada di range 1 sampai 50 misalkan. Ternyata dia angkanya ada di 90. Itu terlalu jauh, 2 kali lipat, bahkan dia hanya 1 atau 2 orang misalkan. Ini nanti kemudian akan sangat mengganggu data kalian. Jadi penting sekali untuk di awal normalitas tetap dilakukan. Meskipun itu nanti tidak sejalan atau tidak langsung berbarengan dengan uji regresi. Kalau tadi di uji regresi, kita sambil lihat ya uji regresi. Ini belum ke share ya. Jadi nanti di uji regresi, ini teman-teman juga mungkin sudah bisa merunning, karena tadi di saat kalian merunningkan uji multikol dan homoskedastisitas itu sudah muncul uji regresinya. Tapi kita refresh dulu ya asumsinya, bahwa asumsi regresi ini kan kita memasukkan apa-apa yang menjadi faktor penyebab dari variabel Y. Jadi kita asumsinya itu pakai paradigmanya eksperimen sebetulnya. Kalau di eksperimen kan gini teman-teman,
saya pengen lihat deh kalau orang itu dikasih penyebab X itu apakah akan muncul Y. Jadi saya mau memperlihatkan tontonan agresif. Apakah dia akan muncul perilaku agresifnya? Nah, ini kemudian paradigma ini kemudian dibawa ke kuantitatif yang skala atau apa sih namanya? Kuesioner, kuantitatif yang tidak eksperimen ya, karena kuantitatif kan ada eksperimen dan non eksperimen. Jadi kalau pakai kuantitatif yang non eksperimen itu dengan asumsi yang sama kita mencoba kalau misalkan di orang itu punya skor sekian di kecenderungan agresifnya, apakah dia akan mempengaruhi perilaku apa ya, misalnya kriminalitas gitu. Nah ini kemudian nanti akan dikaitkan atau diteliti gitu ya, dicoba scoring-nya dari representatif skalanya, karena kan skala itu kan menunjukkan kecenderungan perilakunya gitu ya, dia mau diukur perilakunya, kemudian kita running atau kita hubungkan dengan perilaku kriminalnya, atau masih kecenderungan juga nggak apa-apa, kecenderungan perilaku kriminalnya, dia berhubungan atau tidak, misalkan itu, dengan asumsi tadi. Jadi kita mencoba untuk melihat apakah variabel prediktor kita itu menjadi variabel dominan yang memunculkan variabel Y-nya atau variabel tergantungnya. Nah, dalam penelitian sosial itu hampir tidak ada yang kemudian bisa membuktikan kalau kita cuma mengajukan satu variabel di variabel bebas atau variabel X kemudian bisa menjadi satu-satunya faktor penentu variabel Y itu muncul, kecuali tadi kita menggunakan pendekatan eksperimen dengan mencoba mengurangi variabel-variabel pencemar. Makanya terapi intervening itu kemudian bisa istilahnya sangat yakin gitu ya dengan interveningnya atau dengan manipulasinya, dia bisa memastikan bahwa ya ini karena saya memberikan intervensi ini karena dia mencoba sedemikian rupa untuk melakukan eksperimen itu sehingga kemunculan dari perilaku atau variabel Y-nya ini ya karena diberikan stimulus X-nya. Mungkin kalau teman-teman sudah lulus ini ya teori belajar, teman-teman belajar bahwa ada beberapa penelitian, contohnya misalkan bobodol itu di anak kecil gitu ya, bisa sangat mungkin terjadi kita eksperimen sama manusia. Misalkan anak kecil itu di karantina di satu rumah, kemudian kita cekoki terus ya dengan gambar-gambar agresif gitu ya, kemudian kita hadirkan salah satu objek untuk bisa dilampiaskan agresif itu, kemudian bisa muncul perilaku agresifnya. Jadi, tapi ini melanggar kode etik ya, artinya perilaku ini mungkin sekali muncul, tapi kalau negatif itu dampak kode etiknya cukup tinggi. Sekarang ya mungkin akan ditegur jelas. Jadi untuk itu makanya kalau di eksperimen biasanya sekarang kita pakai metodenya ya metode yang kemudian bisa meningkatkan kualitas hidup manusianya. Makanya kalau teman-teman lihat terapi-terapi atau eksperimen-eksperimen penelitian itu sekarang cenderungnya justru meningkatkan misalkan hubungan pasangan atau kemudian dia meningkatkan prestasi gitu-gitu. Nah, ini kemudian dia bisa betul-betul yakin bahwa apa yang dia berikan itu menjadi salah satu faktor atau faktor satu-satunya yang bisa memastikan variabel Y ini karena dia mencoba mengurangi segala faktor pencemar. Misalkan kalau mencoba mencari faktor mempengaruhi prestasi si anak ini kemudian dibuat di satu sekolahnya cuma diberikan intervensi dari peneliti itu. Jadi kan ini bisa membuktikan analisis regresi ini. Tapi kalau di skala kuantitatif yang pakai penyebaran skala ini masih kurang bisa karena kan kita nggak bisa mengontrol apapun ya. Jadi dia mungkin ada pengaruh lainnya, ada faktor lainnya yang mempengaruhi dia menuliskan itu bisa jadi bukan karena faktor X yang kita ajukan, tapi karena faktor lainnya. Misalkan di sini kalau di sini ya disebutkan ada ketabahan dan rasa syukur. Jadi kalau dikatakan misalkan dia punya ini kan sudah ketemu ya, konstanta B-nya adalah 4, konstanta keseluruhannya adalah 2. Nah, di Y-nya kalau misalkan si X ini punya skornya 1 misalkan, berarti dia Y-nya 6 ya, karena kan 4 dikali 1 tambahkan 2, berarti dia nilainya 6. Kalau dia nilainya 0 tidak ada,
skor di variabel X-nya, berarti dia nanti tetap ada nilainya. Jadi meskipun dia tidak tabah, dia masih tetap ada syukurnya, meskipun angkanya hanya 2. Oke. Nah, nanti di sini ada prosedur regresi, ada enter, stepwise, forward, backward. Ini semuanya otomatis karena ya tadi itu kalau di SPSS kita nggak perlu mikir rumusnya apa. Jadi kalau misalkan kalian punya variabelnya 4 ini ya, untuk di 4 di variabel X, kemudian 1 di variabel Y, itu nanti kalian bisa melakukan uji enter, stepwise, forward, dan backward. Tapi kalau di seringkali kalau di kita pakainya enter ya, metode enter ini gampang karena kalian tinggal langsung semuanya langsung sih masukkan ke variabel indikator independen dan dependent, kemudian kita metodenya nanti di enternya yang enter. Oke, nanti ini hasilnya ini. Kemudian kalau di stepwise ini sudah otomatis digugurkan yang tidak signifikan. Nanti hasilnya adalah ini. Saya cepat aja ya, karena ini nanti kita fokusnya ke yang enter aja. Terus kemudian kalau backward ini dia eliminasi signifikan yang memiliki signifikan F yang di atas 0,1. Berarti ini langsung otomatis dieliminasi. Kemudian kalau backward ada 3 tahap. Yang pertama semua prediktor masuk, lalu kompensasi keluar, dilanjutkan ke tahap ini. Tahapan ini kemudian dilakukan oleh SPSS-nya, nggak dilakukan oleh kalian. Jadi hanya tinggal di metodenya aja tadi diubah. Oke, nanti interpretasinya seperti apa? Nah, kalau interpretasinya tadi seperti yang saya jelaskan ya, kalau di dalam penelitiannya, kalau dia sudah ketemu rumusannya, tinggal dimasukkan saja skor X-nya itu berapa, nanti ketemu skor Y-nya. Nah, kalau di sini yang kita lihat, ini ya, jadi, bentar, mana draw-nya. Yang perlu kalian fokuskan adalah, ini adalah konstanta B, ini adalah B dari X-nya, jadi ini B dari X-nya, kemudian ini adalah konstanta D atau konstanta keseluruhannya, dan ini bisa dilihat dia signifikan semua, jadi ini sudah terbukti, gitu ya. Oke. Tapi kalau sumbangsinya kita nggak lihat dari sini ya, sumbangsinya nanti di adjustment R-nya. Nah, di sini kalau misalkan saya kembalikan lagi, apakah di penelitian sosial humaniora kita bisa mengatakan hal yang saklek gitu ya, sesuai dengan angkanya. Berarti kan kalau tadi misalkan kita punya skor tabah, sebentar ya teman-teman. Oke, lalu interpretasinya kalau dalam penelitian psikologi seperti apa? Jadi kalau di sini kita tidak bisa saklek gitu ya, misalkan oh dia kalau punya nilai ketabahan 10 berarti rasa syukurnya 21,86. Ini cara melihat nilai 21,86 ini seperti apa kalau dalam ukuran penelitian psikologi. Ini kan nggak masuk akal ya, dan kita nggak bisa mengidentifikasi apakah ada perbedaan ketika dia nilainya 21,86 atau 22,86. Cuma beda 1 angka misalkan. Ini agak nggak masuk akal, sehingga kalau di penelitian psikologi meskipun kita pakai rumusan yang ini, hasil interpretasinya tidak bisa saklek seperti itu. Kecuali kalau kita mengukurnya adalah variabel ekonomi atau variabel angka-angka yang memang di realnya memang angka gitu ya, uang gitu misalkan. Jadi semakin tambah X-nya ini, nanti uangnya akan bertambah sekian. Itu masih masuk akal gitu ya, karena memang uang itu ya bisa bentuknya pecahan seperti itu. Tapi kan kalau mentalitas atau skor mental kita kan nggak mungkin ya pecahan kayak gitu. Dilihatnya gimana, bedanya seperti apa. Jadi untuk
interpretasinya yang bisa kita lakukan adalah berarti dengan bertambahnya skor X semakin tinggi, kita akan melihat bahwa skor Y ini juga akan semakin tinggi pula. Di mana ketika dia berada di level misalkan tinggi, dia akan juga cenderungnya nanti variabel Y-nya dia juga akan tinggi. Demikian juga sebaliknya ketika variabel ini kok tidak muncul sama sekali, bukan berarti nanti tidak ada variabel Y, tetapi kemudian variabel ini muncul karena ada faktor lain yang bisa mempengaruhi variabel Y ini selain variabel X. Jadi itu yang kemudian bisa diinterpretasi dari rumusan ini, nggak saklek gitu ya. Meskipun nanti kalau misalkan kan nanti dalam proses generalisasi ada pertanyaan apakah rumus ini bisa diterapkan di tempat lain atau di penelitian lainnya, bisa. Cuma kembali lagi interpretasi tidak boleh saklek sesuai angka karena skor mental kita ya nggak bisa seperti itu gitu ya. Tuh. Jadi misalnya kan bukan skor mental ya. Jadi skor variabel kita. Contohnya tadi tabah atau rasa syukur atau misalkan kalian mau pakai level kepercayaan diri. Dia punya nilai 20 sama 30 bedanya apa? Kan nggak bisa kita cari maksudnya kita indikasikan. Oh, berarti kalau 10 itu dia pakaiannya atau udah pemikirannya sudah nggak mikirin orang lain. Loh, berarti kalau di level 30 dia wis masa bodoh atau nggak punya rasa malu. Kan nggak bisa diindikasikan seperti itu. Sehingga kita tetap tidak boleh kemudian angka-angka itu saklek dikatakan kalau semakin tinggi ini satu, semakin tinggi satu ini. Itu nggak bisa. Ini kayak kemarin di korelasi sudah saya singgung ya. Korelasi pun demikian. Nggak boleh seperti itu interpretasinya. Nah, ini cara regresi linear sederhana dengan 2 variabel. Jadi nanti linear ini tinggal dimasukkan di sini. Tapi kalau misalkan kalian punya 3 atau 4 atau ya 4 biasanya ya, maksimal ya sudah terlalu banyak itu kalau 4. Nah, ini metodenya yang di sini yang membedakan tadi stepwise, kemudian backward, forward, itu adalah di sini. Udah cukup. Jadi kalau kalian mau menggunakan metode backward, forward gitu ya, tinggal dilakukan di sini. Kalian langsung mau mencoba mengeliminasi. Nggak perlulah lihat yang tidak signifikan gitu. Tapi kalau enter ini kan semuanya simultan secara berbarengan. Semua variabel X dianalisis ke variabel Y. Nah, ini tadi kalau di saat kalian uji uji asumsi ini sudah muncul sebetulnya. Ini adalah perubahannya. Ini signifikansinya. Ini tadi ini residualnya ada ya. Oke, ini F-nya, F change-nya. Jadi perubahannya ini sekian. Kemudian ini untuk membuat rumusnya, ini adalah beta dari X-nya, ini adalah konstanta yang bisa ditambahkan. Jadi nanti ada rumusannya, Y sama dengan ini berapa tuh? 0,705 X dikalikan X ditambah 1,243. Gitu. Jadi F ini menunjukkan berapa jauh kedua variabel mampu menjelaskan. Signifikan jelas ya, perubahannya signifikan atau terbukti betul atau tidak. Konstanta tadi untuk membuat rumus dari regresinya. Sudah selesai. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Sudah selesai, tinggal nanti kalian latihan menganalisis uji asumsi dan uji regresi. Ada yang tanyakan dulu? Oh, teman-teman, sudah cukup? Cukup, Bu.
Oke, nanti kalau misalkan sudah tinggal dianalisis dan nanti maksimal sebelum kita pertemuan selanjutnya H-1 jadi hari Senin sudah dikumpulkan ke Mbak Husnul. Nanti Mbak Husnul saya minta tanyakan ke teman-teman ya, mau nanti untuk selanjutnya itu mau uji T, uji means tadi, compare means tadi, atau mau uji mediator atau moderator, meskipun nanti uji itu masih tetap diregresi ranahnya, cuma nanti analisis jalur, pakai analisis jalur. Gitu ya Husnul ya, jadi nanti silakan didiskusikan sama teman-teman kelas E, mau yang mana, tergantung nanti kebutuhan kalian saat penelitian besok, maunya yang mana. Oke, Bu. Oke. Itu karena kemarin kalau misalkan mau pakai yang uji T, sekarang juga nggak ada yang ngambil eksperimen gitu ya. Jadi saya rasa sih nggak perlu kalau misalkan mau mencoba mempelajari itu, mending pakai yang mau dilakukan oleh kalian aja. Gitu mungkin cukup ya, nanti ditunggu, nanti saya coba save lagi, semoga nanti bisa ya, sudah bisa komputernya, langsung saya upload, nanti teman-teman bisa akses itu semua. Terima kasih untuk kedatangannya hari ini. Semoga nanti kalau ada kendala bisa langsung diselesaikan oleh Mbak Husnul atau dijawab oleh Mbak Husnul. Tapi nanti kalau misalkan tetap nggak terjawab atau masih ada kebingungan, bisa dikumpulkan dulu pertanyaannya, nanti diajukan ke saya, nanti saya jawab semuanya. Oke, seperti itu. Terima kasih teman-teman. Semoga tetap semangat ya dan jaga kesehatan semua di rumah. Semoga hari ini menyenangkan dan meskipun UMP hari ini ada kabar duka ya, sama-sama saling mendoakan ya, semoga Pak Rektor bisa husnul khotimah. Itu terima kasih teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.